mempermasalahkan yang nggak masalah. Yang bisa, kalau bisa masalah besar diperkecil, yang kecil diminimalisir, setelah itu dihilangkan masalah. Ini sekarang mempermasalahkan yang nggak masalah. Ribut antara pengurus masjid dengan ketua masjid dengan anggota jamaah masalah kunut. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masjid dekat rumah saya pakai kunut. Kenapa pakai kunut? Imamnya saya. Saya ketua masjid. Saya angkat 2 imam. Kamu imam harus pakai kunut karena masjidnya dari dulu masjid bermazhab Syafi'i. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Tadi saya nggak sholat di masjid dekat rumah saya. Sholat di masjid arah ke airport. Karena kalau di rumah terlambat. Mau mengejar pesawat. Judulnya pagi tadi mengejar pesawat. Sholatlah di masjid Nurul Haq. Imamnya nggak pakai kunut. Ya udah saya ikut aja. Apakah karena imamnya nggak pakai kunut lalu selesai sholat saya komplain, imam kenapa nggak pakai kunut? Sebagai bentuk ketidaksetujuan saya ulangi sholat subuh saya. Enggak, saya ikut aja. Tapi tadi waktu diminta jadi imam di masjid Nurul Haq, sebelum imam maju dia minta, Ustaz saya sudah berada di tepi paling ujung, nggak pakai sorban, nggak pakai peci, untuk melihatkan bahwa saya bukan ustaz. Tetap dia minta, Ustaz silakan maju ke depan. Saya bilang, kenapa Ustaz nggak mau? Saya tahu ini masjid memang subuhnya nggak pakai kunut. Saya nggak mau kedatangan saya merusak mereka yang sudah biasa dengan mazhab Hanafi dan Hambali. Hanafi dan Hambali nggak pakai kunut. Yang pakai kunut itu Maliki dan Syafi'i. Oleh sebab itu maka saya ikut saja. Yang paling enak jadi makmum. Paling enak jadi makmum. Imam tegak, kita tegak. Imam rukuk, kita rukuk. Imam sujud, kita sujud. Imam baca kunut, kita baca kunut. Imam nggak pakai kunut, ya nggak usah pakai kunut. Imam salam, ya salam jangan terus. Paling enak. Ju'ilal imamu liyutamma bih. Tapi kalau imam baca kunut, saya baca kunut. Allahumma hdina fi man hadait. Angkat tangan, ucapkan amin. Amin. Wa'afina fi man afait. Amin. Wa tawallana fi man tawallait. Amin. Wa barik lana fi ma a'tait. Amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Amin. Cuma 5 yang diaminkan. Sisanya baca sendiri. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walayt wa la ya'uzzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait. Bagi yang hafal, yang enggak hafal yang di sebelah ini nggak mau amin. Allahumma hdina fi man hadait, dia diam aja. Wa'afina fi man afait, dia diam aja. Begitu selesai sholat, nggak boleh. Kan tadi katanya nggak boleh. Suuzon, tanya klarifikasi, bro. Boleh nanya? Iya. Kamu tadi kok nggak mau nyebut amin? Aku nggak enak hati nyebut amin. Kenapa? Mertuaku namanya Amin. Dia takut nggak sopan. Kan nggak mungkin Allahumma hdina fi man hadait, bapak. Wa'afina fi man afait, bapak. Kalau keluar satu kata bukan bahasa Arab, sholatnya batal, bukan bapak. Harus sholat pakai bahasa Arab. Nah, oleh sebab itu maka jangan mempermasalahkan yang nggak masalah. Saya sebenarnya udah lama mau sholat di masjid itu Pak Ustaz. Terus kenapa kamu nggak datang? Imamnya nggak pandai baca bismillah. La ilaha illallah. Itu kan ngejek namanya. Saya pakai mazhab Syafi'i, bismillahnya jahar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi ada masjid Muhammadiyah, masjid At-Taqwa, bismillahnya sir. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Bukan imamnya nggak bisa baca bismillah, cuman dia pakai mazhab Hambali dan Hanafi. Bismillahnya sir. Kalau mazhab Syafi'i jahar. Kalau Hanafi dengan Hambali sir.
Kalau Maliki nggak baca bismillah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu 4 mazhab. Tapi semuanya sepakat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, keempat mazhab ini sepakat baca Fatihah. Enggak ada imam yang langsung Allahu Akbar, Qul Wallahu Ahad, Allahu Samad. Andai ada, selesai sholat kita tetap nanya, Pak Imam, ya tadi kok nggak baca Fatihah? Kata dia, gua grogi. Jangan kita katakan, kenapa jadi nggak baca Fatihah? Mungkin mazhab kelima. Nggak bisa. Jadi jangan pernah mempermasalahkan yang nggak masalah. Saya sebenarnya mau sholat di Masjid Al-Muhsinin Al-Faindah itu. Terus kenapa nggak pernah ke masjid? Mata saya terganggu. Terganggu dengan apa? Terganggu dengan telunjuk jamaah. Ada yang gini-gini, ada yang gini-gini, ada yang gini-gini. Makanya belajar fikih perbandingan mazhab. 3 jari ditekuk, yang 1 di ujung. Letakkan ujung jari ke ujung jari. Ini maksudnya. Bukan ini. Ujung jari ke ujung jari. Kalau ada ustadz yang ngomong, letakkan ujung jari ke pangkal jari. Ini maksudnya. Pangkal jari sini. Kalau ujung jari ini. Gini boleh, gini boleh. Telunjuk turun. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Telunjuk diangkat pada lafaz Allah. Itu mazhab Syafi'i yang saya pakai. Asyhadu an la ilaha illallah. Syafi'i. Kalau Hanafi, la baru diangkat. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu Hanafi. Kalau Hambali, setiap lafaz Allah naik. At-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau Maliki, dari awal sampai akhir bergerak. At-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatulillah. Jadi enggak usah dipermasalahkan. La tatajawaz basaruhu isba'ahu. Mata melihat ujung telunjuk. Yang dilihat itu ujung telunjuk. Tadi mata ngelihat tempat sujud, tapi ketika tasyahud lihat ujung telunjuk. Yang dilihat itu telunjuk kita, bukan telunjuk orang. Ini banyak yang sholat lihat telunjuk. Nah, habis itu baru salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dan salam itu nggak boleh dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terlalu ramah. Jadi jangan mempermasalahkan yang enggak masalah. Karena kalau ada orang yang suka mempermasalahkan yang enggak masalah sehingga menjadi masalah, disitulah letak masalahnya. Nah, setelah kita klarifikasi, setelah kita bebas dari suuzon, setelah kita tidak menyepelekan orang, setelah kita tidak lagi mempermasalahkan masalah remeh-temeh kecil yang tidak masalah, barulah kita bisa bersatu berjamaah. Saya yakin jamaah Masjid Al-Muhsinin Al-Faindah ini bisa bersatu karena sudah selamat dari yang 4 tadi, insyaallah. Amin.